para kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, dan apapun keadaanmu. Apakah saudara sedang kurang enak badan, sehingga mendapat perawatan di rumah, atau di rumah sakit, atau kita bawa-bawakan aja, karena bisa dibawakan, maka sugesti dirimu dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan itu kuat, kita akan juga dikuatkan. Atau saudara juga sedang mengalami banyak pergumulan sehingga tadi malam kurang tidur, atau di malam-malam sebelumnya juga, atau bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaan kita kurang tidur yang membawa masalah bangun pagi. Mari kita membawanya ke dalam Tuhan dengan janji-janjinya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati, dalam diri kita jauh lebih besar dari pergumulan yang ada itu. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih kuat dari semua penyakit yang boleh mengintervensi hidup kita. Maka dengan membangkitkan semuanya dengan kuasa Tuhan, maka kita akan mampu mengatasi segala sesuatunya dalam nama dan kemuliaan Tuhan. Atau saudara sedang berulang tahun atau mempersiapkan sukacita kecil melalui ulang tahun anak-anak, biarlah kita lakukan itu bersama dengan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, supaya melalui semuanya itu kita semakin mempermuliakan Tuhan. Karena memuliakan Tuhan bukan hanya dalam sebuah ibadah yang ritual, tapi melalui pekerjaan kita sehari-hari, kita akan terus-menerus mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga mempermuliakan kita melalui berkat-berkat yang kita terima dan perbaikan karakter, di mana perhatian kita semakin tinggi untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa sekali. Saya Pendeta Wilson Tobing dari GKP Romangun akan menyapa kita sekalian melalui firman Tuhan yang tertulis di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 bagian A saja. Dikatakan, hendaklah ia meminta di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Waduh, seringkali kita meminta tapi kita ragu. Seringkali kita meminta tapi kita bimbang. Bahkan seringkali kita meminta tapi kita lupa yang kita minta, sehingga kita lupa bersyukur ketika apa yang kita minta itu diberikan Tuhan. Kali ini kita diingatkan, jangan bimbang, jangan lupa, ikuti terus doamu karena Tuhan akan menjawabnya. Saudara-saudara, Yakobus anak Alfeus, yakni murid Tuhan Yesus, yang menulis surat ini sebagai surat edaran yang ditujukan bukan kepada pribadi atau jemaat tertentu, tapi ditujukan kepada ke-12 suku Israel yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus yang berada di perantauan. Maklum pada waktu itu orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus Kristus seperti Exodus keluar dari tanah Kanaan, keluar dari tanah perjanjian karena persekusi yang makin kuat. Lalu mereka pergi ke tempat lain untuk menghindarkan diri dari berbagai konflik. Lalu Yakobus menulis surat juga untuk memberi kekuatan bagi mereka, karena di tanah-tanah perantauan pun mereka sedang juga mengalami persekusi. Nampaknya tidak bisa dihindarkan. Bahkan persekusi ini semakin meningkat menjadi sampai kepada pembunuhan tokoh-tokoh tertentu, bahkan juga kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Sebelumnya Yakobus, murid Tuhan Yesus anak Alfeus ini, menasihati orang-orang percaya, orang Kristen yang ke-12 suku yang ada di perantauan ini dengan suatu nasihat yang luar biasa bagi saya. Luar biasa nasihatnya kalau kita baca di Yakobus pasal pertama ayat yang kedua, di mana dia membalikkan pemikiran orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian itu, yang sedang mengalami persekusi, mengalami eskalasi persekusi, dari sekedar persekusi menjadi penganiayaan, bahkan pembunuhan, sampai menghilangkan nyawa banyak orang, sampai masuk ke istilah genosid. Ya, jadi mulai dari persekusi yang biasa meningkat menjadi penganiayaan, masuk kepada pembunuhan, bahkan genosid bagi bangsa Israel atau orang-orang Kristen pada waktu itu. Maka
mereka menghadapi persoalan yang demikian, tapi dalam iman, Yakobus anak Alfeus ini dengan iman memperingatkan orang-orang yang menghadapi persoalan ini dengan mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau sedang mengalami persoalan, apakah itu persekusi, apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan. Diminta kepada orang-orang percaya supaya menerima semua itu sebagai satu kebahagiaan di dalam Kristus. Luar biasa, kadang-kadang logika kita nggak mampu untuk menerimanya. Tapi memang ini konsumsi dari orang-orang yang sudah diperbaiki pikirannya, yang sudah tidak sama lagi dengan dunia ini. Silakan dibaca dari Roma 12 ayat yang kedua. Kalau pikiran kita masih melekat memang di dunia ini, apa yang dikatakan oleh Yakobus ini adalah sesuatu yang mustahil dapat kita terima. Karena, kata dia, pencobaan-pencobaan, karena konflik-konflik itu akan menghasilkan ketekunan. Wah, di sana ya. Jadi bukan lari. Kita tidak diminta lari. Kita tidak diminta tutup mata. Tapi kita harus menghadapi dengan ketekunan. Karena ketekunan itu akan menghasilkan kesempurnaan sebagai anak-anak Allah yang sama seperti Kristus. Di situ kuncinya. Ya. Jadi kepada mereka dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan. Artinya kita menjadi seperti satu tingkat dengan Kristus. Dipersiapkan, diminta, ditantang, diundang untuk menghadapi tantangan. Karena kita dianggap mampu untuk itu. Berbahagialah. Jadi menghadapi persoalan yang ada di dunia ini, bagaimana kita melihat kita diundang untuk itu, untuk supaya semakin lebih sempurna. Karena kita memang dipersiapkan untuk itu. Luar biasa ya. Kita sering kali melihat, kita sering kali menganggap, kita sering kali menerima segala konflik yang kita hadapi sebagai satu ancaman. Tapi kali ini menjadi satu kebahagiaan. Ya demikian kita diutus seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. Sebagaimana diingatkan kepada kita dari cerita Tuhan Yesus dari khotbah di bukit di pasal yang ke-7 itu. Kalau domba-domba itu diutus ke tengah-tengah serigala, maka dia harus cerdik ya. Kita harus cerdik seperti ular. Jadi cerdik seperti ular adalah nasihat Yesus supaya kita menghadapi masalah seperti ular yang cerdik itu. Ayo cari dong rahasianya. Bagaimana ular menghadapi konflik dengan cerdik sehingga kita disuruh belajar ke situ. Sebagaimana kita disuruh belajar kepada semut bagaimana bekerja sama dan memikirkan masa depan. Nasihat kedua yang dikatakan oleh anak Alfeus ini adalah bila kita kekurangan hikmat, ya. Kalau kita kekurangan hikmat, kita harus meniru seperti domba yang cerdik di tengah serigala, bahkan meniru seperti Raja Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan ketika dia di awal pemerintahannya. Itu tertulis di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Di mana dia mempersembahkan begitu banyak persembahan kurban-kurban bakaran kepada Tuhan. Sampai Tuhan bertanya, mengapa engkau memberikan persembahan itu? Dan dia mengatakan, aku datang kepadamu dengan persembahan ini untuk meminta agar engkau memberikan hikmat, agar aku dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di tengah-tengah masa yang kita hadapi sekarang juga makin samar-samar mana yang baik, mana yang buruk. Maka mata rohani yang cerdik seperti ular, yang dapat hikmat dari Tuhan, yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kalau tidak, kita akan terlena, larut, tertipu karena iblis terus menipu kita. Inilah yang membuat kita terus ragu-ragu. Kalau Yakobus tadi mengatakan jangan ragu-ragu, tapi iblis terus bekerja membawa kita sehingga ragu-ragu. Sejak dari awal iblis ini sudah bekerja ketika dia juga membuat Hawa menjadi ragu-ragu. Sehingga pohon yang dilarang Tuhan, yang seharusnya dia takuti itu untuk tidak dimakan buahnya, tapi setelah ditipu oleh sang ular ini, maka berubahlah pandangan Hawa.
Sehingga dia mengatakan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Tadinya dia tahu bahwa kalau kau makan kau akan mati. Sekarang dengan pandangannya, dengan persepsinya dia mengatakan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Buah pohon itu menarik. Bahkan buah pohon itu seperti mampu memberikan pengertian. Jadi dia mendapat pengertian, ia ingin mendapat pengertian, ia ingin mendapat hikmat atas perintah iblis, bukan Tuhan. Ini yang membuat jadi ragu-ragu. Ada banyak orang membuat iblis menjadi penasehatnya, ada horoskop, ada nujum, ada apa lagi, ada dukun dan segala macam. Dia meminta bahkan juga ada jai langkung untuk melihat masa depan. Mereka bukan datang kepada Tuhan, tapi datang kepada dirinya sendiri, datang kepada musuh Tuhan. Sehingga kita dikacaukan, ragu-ragu untuk berdoa. Lihatlah, begitu banyak sekarang orang percaya, orang Kristen yang ragu-ragu untuk berdoa dan tidak membuat doa menjadi satu-satunya alat komunikasi yang paling ampuh, lebih cepat dari handphone manapun berbicara kepada Tuhan. Amin. Doa kita jauh lebih canggih dari handphone. Secanggih apapun yang ada di tanganmu sekarang handphone itu, doa jauh lebih hebat dari kemampuan itu. Yang kedua, pikiran kita dikacaukan oleh berbagai persoalan. Ada begitu banyak persoalan yang ada di dalam pemikiran kita. Maka hati-hati, biar persoalan yang satu ke persoalan yang lain kita tangani di dalam Tuhan. Sehingga satu-satu persoalan kita selesaikan. Kita anggap itu menjadi satu kebahagiaan menghadapinya. Tidak kurang dari Yohanes Pembaptis juga terperangkap di dalam pemikiran yang sangat kalut ini. Dia adalah yang membaptiskan Yesus. Dia yang memperkenalkan karena dia melihat merpati turun di kepala Yesus. Dia yang mendengar suara dari atas, inilah anak yang kukasihi. Dia yang mengatakan bahwa dia adalah anak domba yang akan menanggung dosa dunia ini. Tapi juga dia juga disergap oleh keraguan-raguan. Sehingga dia harus mengutus kurirnya kepada Yesus ketika dia ada di penjara untuk menanyakan kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang akan datang? Atau masih adakah orang lain yang akan kami tunggu? Lalu Yesus memberikan jawaban berbeda dari apa yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menjawab, katakan kepada Yohanes Pembaptis, katanya kepada sang kurir itu, lihatlah orang sakit disembuhkan, lihat orang lumpuh bisa berjalan, orang buta diculikkan, orang kusta ditahirkan, orang lapar dikenyangkan, yang mati dibangkitkan. Berbahagialah orang yang percaya dan yang tidak menolak aku. Kepada Yohanes dikatakan bukan jawaban yang instan, tapi jawaban bagaimana dia mengamati segala sesuatunya kebenaran itu dari apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ketika dia mendengar ada orang-orang lumpuh yang berjalan, ketika dia mendengar ada orang buta diculikkan, ketika dia mendengar ada orang yang sakit disembuhkan, dia harus mulai percaya bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus yang dia nantikan itu. Sebagaimana kita lihat sekarang, ada begitu banyak fenomena-fenomena rohani, ada begitu banyak orang-orang yang disentuh oleh Roh Kudus sehingga berbalik kepada Kristus. Non-Kristen sekarang begitu banyak yang mengabdi kepada Kristus. Mereka mengaku bertemu dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh firman-Nya. Jangan ragu-ragu. Zamannya sudah makin dekat. Yesus sudah akan datang. Karena zaman ini, zaman terakhir, di mana orang semakin berlutut di hadapan Tuhan melalui statistik-statistik yang boleh kita lihat. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini, karena kita diminta untuk percaya dan jangan ragu-ragu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sebagaimana Engkau mengatakan kepada kami untuk meminta dengan tiada ragu sedikit pun, kami mengajarkan itu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengingatkan setiap orang yang percaya agar dalam berbagai kebutuhan yang mereka hadapi, khususnya dalam masalah iman, mereka memohon kepadamu tanpa ragu-ragu sedikit pun.
setegar hati kami dan sekuat hati kami untuk memberitakan harus yakin di dalam Tuhan. Kami juga membawakan Nyonya Penatua Emeritus Sutagalung Buru Tubing dan Penatua Emeritus Nyonya Dr. Hewan Aide Sirait Buru Syegian dan Bapak Penatua Emeritus Asiman Khalid bersama dengan Bapak Penatua Emeritus Jehu Tegalung dan Bapak Victor Panggabean yang kami boleh sebut namanya di hadapan Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah para penatua yang mengabdikan dirinya di masa muda hingga pada masa tuanya. Sekarang mereka telah menyelesaikan pekerjaan itu secara formal. Dan mereka sekarang terbaring sakit karena tenaga mereka dari hari ke hari semakin berkurang. Mereka semakin lemah. Bukan hanya tubuh mereka, daya ingat mereka juga semakin berkurang. Tuhan, kalau pikiran mereka semakin lupa tentang apa yang pernah pelajari, bahkan keyakinan mereka, ingatan mereka semakin lemah Tuhan, seirama dengan tubuh mereka, tapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran mereka, agar seteguh mereka berpegang kepadamu, sesemangat mereka melayanimu di masa yang lampau, mereka juga memiliki iman yang teguh pada saat-saat mengakhiri masa hidup mereka. Mereka juga yakin dan percaya, agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, bukan hanya dalam hidup sekarang, tapi sampai hidup yang akan datang. Bahkan kami akan bertemu dalam pertemuan raya yang Tuhan janjikan di kota yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Biarlah janjimu Tuhan membuat mereka semakin bersemangat, sekalipun tubuh mereka semakin lemah. Biarlah Tuhan mereka semakin melihat kerajaan-Mu semakin dekat saat kekuatan mereka semakin rapuh. Bapa yang baik, kami berdoa juga kepada keluarga-keluarga yang merawat mereka dengan segala kemampuan yang mereka miliki, baik tenaga, pengalaman maupun ekonomi yang mereka miliki. Mereka melakukan semampu mereka untuk orang tua mereka karena mereka menghargai. Tapi seringkali mereka juga mengalami kebimbangan, bahkan rasa kesal dan lain sebagainya. Tuhan, beri kekuatan kepada keluarga-keluarga yang merawatnya, agar mereka juga merawat mereka jauh seperti kebaikan orang Samaria yang baik hati itu. Kalau orang Samaria ini boleh merawat orang yang dia tidak kenal, dia turun dari keledainya, dia mendekati, dia mengeluarkan hartanya, dia mengobati, bahkan dia memikul kembali untuk ditaruh di atas keledainya. Dia mengeluarkan uangnya untuk seorang yang dia tidak kenal. Tapi biarlah keluarga-keluarga yang sudah pernah merasakan kasih sayang dari orang tuanya, mereka melakukan kasih sayang dengan apa yang boleh mereka miliki Tuhan, agar mereka dengan tulus ikhlas merawat para orang tua ini, sekalipun kadang-kadang keadaan di luar kemampuan, di luar akal mereka, tapi Roh Kudus-Mu akan menjembatani semua perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kami dalam sukacita, sehingga keluarga-keluarga yang merawat saudara-saudara kami yang sakit, yang sudah tua ini Tuhan, mereka tetap bersemangat, mereka tetap melihat karena mereka adalah anak-anak Tuhan, dan yang sakit yang mereka rawat bukan hanya anak Tuhan, tapi orang tua yang mengasihi mereka pada masa mudanya. Bapa yang baik, kami boleh mengakhiri renungan ini. Kami yakin dan percaya, kami juga akan menutup doa ini dengan keyakinan kami, sebagaimana Engkau mengatakan kepada kami, kalau kami meminta tidak dengan ragu-ragu, kami juga berdoa tanpa ragu-ragu kalau Tuhan turun tangan. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin.